Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan mengangkat kisah tentang ibunda daripada Anas bin Malik dan Al-Barra bin Malik Al-Ansari, yang sama-sama kita telah bercerita tentang mereka berdua, tentang keberaniannya, tentang kecintaannya kepada Islam dan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tentang dua orang saudara yang berani, yang gagah ini, tentu mempunyai seorang ibu yang gagah perkasa luar biasa. Siapakah beliau? Beliau adalah Ummu Sulaim binti Milhan bin Zaid bin Haram. Sejarawan berbeda pendapat tentang nama aslinya. Ada yang mengatakan Sahlah, ada pula yang menyebutnya Rumailah atau Rumaisa, dan ada pula yang mengatakan Mulaikah. Sementara lakabnya adalah Rumaisa atau Rumaisa. Ia termasuk wanita Ansar yang pertama-tama memeluk Islam. Pernikahan kehidupan Ummu Sulaim sebelum Islam seperti kehidupan umumnya masyarakat Arab di masa jahiliyah. Mereka tidak mengenal Allah dan hidup berdasarkan aturan kesukuan dan keluarga besar. Di masa itu ia menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Malik bin An-Nadar. Saat Islam datang, cahaya hidayah itu begitu terang. Tak mungkin orang tak bisa melihatnya. Tak mungkin agama jahiliyah bisa menyaingi keindahan agama samawi ini. Ummu Sulaim pun menyambut dakwah mereka yang baru kembali dari Mekah. Kemudian ia jabarkan keindahan agama barunya itu kepada suaminya Malik bin An-Nadar. Ternyata sang suami malah marah padanya. Hidayah yang terang benderang itu ia tolak, seakan gelapnya setan jahiliyah telah bersarang di kepalanya. Madinah yang dulu menyembah berhala dengan cepat berubah menjadi negeri Islam. Anas bin An-Nadar tak kuasa membantah secara argumen. Ia juga tak mampu melawan dengan kekuatan. Karena dominasi sudah berubah, ia pun pergi ke Syam, tinggal di sana hingga meninggal dunia. Ada yang menarik dari dakwah Ummu Sulaim kepada suaminya. Dakwahnya ini menunjukkan kemantapannya dalam beragama, penerimaannya yang penuh. Karena orang yang masih ragu tak mungkin menyerukan apa yang ia ragukan. Kemudian orang yang sadar Islam itu satu-satunya jalan selamat, pasti dia juga akan menyeru kepada orang-orang yang dia cintai. Proses ini begitu cepat terjadi pada diri Ummu Sulaim. Pelajaran lainnya bagaimana Islam memposisikan wanita. Sebelumnya wanita tak memiliki hak bersuara. Mana bisa wanita berbicara pada suami dan mengajaknya seperti ini. Tapi dalam Islam wanita didudukkan di tempat yang mulia. Pernikahan dalam Islam. Beberapa lama kemudian Ummu Sulaim menikah dengan seorang sahabat yang mulia, Abu Talhah radhiyallahu anhu. Anas bin Malik menceritakan pernikahan ibunya. Ia mengatakan sebelum memeluk Islam, Abu Talhah mencoba melamar Ummu Sulaim. Ummu Sulaim berkata, "Sungguh aku tertarik padamu. Orang seperti Anda tak pantas untuk ditolak. Namun Anda seorang laki-laki kafir, sedangkan aku seorang muslimah. Kalau kau mau memeluk Islam, itulah mahar untukku. Aku tak meminta selain itu." Abu Talhah pun memeluk Islam, lalu keduanya menikah. Ummu Sulaim adalah wanita pertama yang menjadikan mahar pernikahannya berupa keislaman calon suami. Kecerdasan dan kebijaksanaan Ummu Sulaim bagaimana? Ummu Sulaim radhiyallahu anha adalah wanita yang cerdas dan bijak. Hal itu terlihat dari bagaimana ia menenangkan suaminya saat terjadi musibah besar, yaitu saat putra Abu Talhah wafat. Ummu Sulaim berkata, "Jangan kalian kabarkan Abu Talhah tentang berita ini. Aku saja yang memberitahunya." Anak yang meninggal tentu bukanlah masalah ringan. Sadar akan hal itu, Ummu Sulaim membuat rencana mengalihkan sementara perhatian suami dari anaknya yang sedang sakit. Saat sang suami tiba di rumah, ia langsung jamu dengan makanan. Saat suaminya makan, ia berdandan dengan minyak wangi, berusaha menarik perhatian sang suami hingga keduanya berhubungan.
Setelah suaminya tenang, ia ucapkan memberikan pengantar sebelum kabar duka disampaikan. Ia berikan contoh, sebuah pendekatan yang menunjukkan kecerdasannya. Wahai Abu Talhah, sesungguhnya keluar fulan meminjam sesuatu dari keluarga fulan. Lalu yang meminjamkan mengutus orang untuk meminta barang tersebut. Mereka malah menolak untuk mengembalikannya. Abu Talhah berkata, mereka tak boleh berbuat seperti itu. Barang pinjaman harus dikembalikan kepada yang punya. Ummu Sulaim menimpali, sesungguhnya anakmu adalah pinjaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah telah mengambilnya. Abu Talhah mengucapkan kalimat istirja. Nabi dikabari tentang hal tersebut. Beliau mendoakan, semoga Allah memberkahi malam keduanya. Ummu Sulaim juga dikenal dengan seorang pemberani. Wanita-wanita di zaman Nabi terkadang turut serta dalam perang. Mereka bertugas sebagai perawat yang sakit. Jangan anggap remeh karena hanya sebagai perawat. Perawat di medan perang tentu sangat membutuhkan keberanian. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan sanad yang sahih bahwa Ummu Sulaim membawa khanjar semisal dengan pisau saat perang Hunain. Abu Talhah berkata, wahai Rasulullah, Ummu Sulaim membawa khanjar. Rasulullah SAW bertanya, untuk apa khanjar itu? Ummu Sulaim menjawab, aku membawanya kalau ada seorang musyrik yang mendekat padaku, akan kuhujamkan ini di perutnya. Keutamaannya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Ummu Sulaim termasuk penghuni surga. Nabi SAW berdoa, dakhaltul jannata fasami'tu khashfatan faqultu man hada, qalu hadhihi al-Ghumaisa bintu Milhan ummu Anas bin Malik. Aku memasuki surga lalu ku dengar ada derap langkah. Aku bertanya, siapa itu? Mereka menjawab, itu adalah Ghumaisa binti Milhan, ibunya Anas bin Malik. Ummu Sulaim pun wafat di akhir tahun 40 Hijriah di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Semoga kisah Ummu Sulaim ini mampu membangkitkan semangat juang wanita-wanita yang ada di zaman kita saat ini. Mudah-mudahan cerita ini bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.